melakukan satu supervisi atau mengamati kegiatan coaching Bapak dengan Ibu siapa? Bu Winda, Pak. Bu Winda Lestari ya? Iya. Nah, ya. Jadi Winda Lestari MPD, Pak. Baik Pak, jadi di dalam coaching ini nanti kira-kira apa yang akan saya harus amati, dan topik supervisi nanti bagian mana yang Bapak ingin saya amati? Baik Pak, saya rasa dari coaching yang akan saya lakukan dengan Ibu Winda, saya berharap Bapak bisa mengamati di kriteria atau kompetensi pertanyaan berbobot, Pak. Jadi Bapak ingin diamati tentang bagaimana kriteria pertanyaan berbobot ya? Iya. Nah, dari kriteria itu untuk sekarang ini kira-kira Bapak sudah ada di level berapa? Kalau dari pertanyaan berbobot mungkin saya masih berada di level atau skala 2 nih Pak. Skala 2 ya? Iya. Jadi kalau Bapak masih di dalam skala 2, di sini berarti Bapak masih sering menggunakan pertanyaan yang terbuka, Ya. Pak, ada kata kunci ya. Iya. Nah, jadi kemudian kira-kira nih Pak, nanti mau setelah lakukan coaching ini, Ya. Bapak ingin naik menjadi level berapa? Baik Pak, kalau pertanyaan berbobot ini kan bagian dari kriteria coaching yang agak lumayan perlu latihan banyak Pak ya. Ya. Perlu latihan, perlu seiring itu akan semakin baik seiring seringnya kita melaksanakan coaching. Jadi saya berharap nih saya naik satu tingkat saja Pak di level 3 gitu. Oke. Jadi naik satu tingkat sehingga Bapak akan menambah lagi pemahamannya. Nah, baik Pak. Jadi saya akan mencoba untuk mengamati dan tetap semangat. Semoga nanti proses dari coaching ini berjalan dengan baik. Ya. Untuk itu kami persilahkan untuk Pak Rahmadi bisa melakukan kegiatan coachingnya dengan tidak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Semoga sukses. Doain sukses Pak ya. Mantap. Oke, selamat siang Bu Winda. Selamat siang Pak Ramadi. Sehat-sehat Bu Winda. Alhamdulillah sehat. Ini kebetulan ada Pak Suwanto ya Pak ya? Iya, ini hari ini saya coachingnya diamati langsung Pak Suwanto. Ya, Oh seperti itu. dari mengamati coaching antara Ibu dengan Pak Rahmadi. Oh, Jadi baik. silakan, kami akan menyaksikannya. Baik Pak Winda, aman-aman aja ya. Fokus Aman. aja. Kita fokus saja, Bu, santai-santai saja. Kira-kira apa nih Bu yang hari ini mau kita bicarakan itu? Ya, sebagaimana saya janji temu dengan Bapak kemarin, Ya. hari ini saya ingin mengadakan sesi coaching dengan Bapak Iya. atas beberapa hal yang saya rasakan di kelas saya. Kebetulan saya mengajar di kelas 11 ya Pak ya, 11 MPLT 1, 11 MPLT 2, 11 MPLT 3 sebagai guru kejuruan Iya. program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Saya merasakan bahwa murid saya itu kompetensi berbahasa Inggrisnya itu sangat jauh dari harapan kita gitu Pak. Walaupun saya bukan guru bahasa Inggris, tapi tentu saja saya berharap lulusan dari program keahlian manajemen perkantoran layanan bisnis ini punya kompetensi yang bagus dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Nah, jadi saya merasa sedih gitu kan Pak ya. Kira gimana nih caranya, walaupun saya bukan berbahasa Inggris, tapi saya juga ingin anak-anak murid-murid itu termotivasi untuk punya kemampuan bahasa asing yang bagus. Oke. Baik, berarti fokus pembicaraan kita berkaitan dengan kompetensi murid Ibu ya Iya. terhadap penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris itu. Iya. Betul begitu Bu? Iya. Betul, Pak. Oke, baik. Berarti apa nih setelah percakapan ini kira-kira Ibu maunya kompetensi murid Ibu itu untuk kemampuan berbahasa asing, berbahasa Inggrisnya nanti seperti apa itu? Setelah coaching ini, Iya. Pak, saya berharap nanti saya punya teknik atau metode-metode sederhana yang bisa saya gunakan untuk meningkatkan
meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa saya walaupun tidak di jam pelajaran bahasa Inggris, di jam pelajaran saya terutama gitu. Jadi setelah coaching ini harapan saya jadi punya gambaran apa yang akan saya lakukan untuk memotivasi anak-anak dan membuat anak untuk bisa berbahasa Inggris secara sederhana aja gitu. Nah, jadi berarti fokus di mata pelajaran Ibu ya, di pelajaran Ibu kompetensi bahasa Inggrisnya anak-anak yang baik gitu. Kondisi ideal yang Ibu harapkan itu seperti apa? Misalnya di mana Ibu ukurnya nanti kemampuan berbahasa Inggris murid Ibu itu bagus ketika belajar sama Ibu? Saya karena ini sebenarnya kan untuk yang umum aja ya, ya. Jadi saya berharap nanti setelah ini saya bisa menemukan metode atau cara yang bisa saya gunakan dengan anak-anak sehingga anak-anak di kelas bisa menggunakan bahasa Inggris sederhana untuk percakapan sehari-hari atau menggunakan istilah-istilah Inggris pada mata pelajaran yang saya ajarkan. Jadi yang simpel-simpel aja dulu, membiasakan saja dulu gitu. Jadi saya berharap saya bisa menemukan metodenya, caranya yang bisa saya pakai untuk anak-anak mau menggunakan bahasa Inggris di kelas saya. Oke, baik. Berarti fokus kita hari ini soal metode dan cara ya. Data kunci yang bisa kita ambil dari percakapan kita hari ini berkaitan dengan metode dan cara yang akan digunakan agar kompetensi atau kemampuan bahasa Inggris murid Ibu itu lebih baik lah gitu ya. Paling tidak kemampuan tadi Ibu bilang yang paling sederhana lah ya, istilah-istilah berbahasa Inggris. Baik Bu, nah kalau sekarang nih, ini kan kondisi dia sudah Ibu sampaikan tadi. Kalau sekarang kira-kira kalau saya punya skala 0 sampai 10, nah kondisinya sekarang kemampuan berbahasa Inggris dan metode atau kemampuan berbahasa Inggris murid Ibu itu yang apa sekarang? Kalau untuk saya Pak, kalau saya pribadi, ini kan saya bukan guru bahasa Inggris, tapi saya ingin anak saya, lingkungan saya juga punya motivasi dan bisa berbahasa Inggris kan seperti itu. Nah dari saya sendiri, saya saat ini kemampuan berbahasa Inggris kemudian metode yang saya gunakan untuk merangsang anak berbahasa Inggris itu dari skala 0 sampai 10 saya baru di angka 4. 4 ya? Iya, 4. Walaupun mungkin ya bisa lah sedikit-sedikit berbahasa Inggris secara umum, kemudian nilai TOEFL saya lumayan bagus. Jadi saya ingin memanfaatkan hal itu yang ada dalam diri saya untuk siswa-siswa saya sehingga mereka juga semangat menggunakan bahasa asing terbiasa. Oke, berarti begini, tadi kan Ibu pengen punya metode dengan cara. Ya, Ibu bilang tadi Ibu berada di level 4 ya, skalanya level 4 ini mau biar lebih jelas apakah muridnya yang berada di level 4 atau ibunya nih posisinya sekarang ya? Saya masih di level. Oh gitu. Metode saya lebih meningkat sehingga anak-anak jadi lebih meningkat juga kemampuan bahasa Inggrisnya. Oh, jadi fokus juga ya gitu ya. Hasilnya nanti juga berpengaruh ke anak. Iya. Nah, dari setelah percakapan ini kira-kira Ibu maunya ditanya dari Ibu nanti berada di skala berapa nih? 6 atau 7 lah ya Pak, biar kualitasnya bagus gitu kan. Dari 4 sampai 7 lah ya, kita patok. Nah kalau Ibu patok di angka 7 itu kira-kira gambaran Ibu itu anak-anaknya, ibunya dan anak-anaknya apa yang mesti dilakukan, caranya seperti apa? Saya pengennya caranya yang pertama ada percakapan harian terutama ketika jam pelajaran saya. Mungkin pada saat melatih awal sekali mungkin pas di kegiatan pendahuluan ya Pak ya, di awal masuk saya masuk kelas mungkin greetingnya atau salamnya menggunakan bahasa Inggris gitu. Terus yang kedua saya sendiri mengajarnya menggunakan beberapa istilah-istilah Inggris, jadi kayak bilingual gitu, dua bahasa ya. Tapi saya maunya yang simpel-simpel aja juga biar siswanya paham nih, karena kan pokok pembahasan saya bukan bahasa Inggrisnya, materi tujuannya. Nah itu sih Pak yang saya harapkan bisa terjadi. Kemudian mungkin hal lain yang bisa nanti saya manfaatkan lainnya lah Pak, gitu.
Anda mungkin strategi Ibu sekarang berarti di awal buka pelajaran dengan bahasa Inggris, artinya secara umum Ibu melaksanakan pembelajaran bilingual lah ya. Iya, terus saya juga mungkin bisa juga lah Pak ya, kan kalau video kan dari saya. Ya. Jadi kalau dari siswanya mungkin nanti akan saya minta membuat glosarium kah, atau nanti ya semacam mading atau di mading mereka kan mereka punya pojok literasi tuh Pak. Ya. Nah, nanti bisa saya manfaatkan juga untuk glosarium kalimat-kalimat bahasa Inggris atas istilah-istilah pelajaran saya gitu Pak. Oke, baik. Dari mulai kegiatan terbuka, glosarium, sampai siswanya dilibatkan aktif di pojok literasi, kira-kira mana yang paling bisa dilakukan dalam waktu awal ini? Salam pembuka sama bilingual tadi. Glosarium bisa sih Pak, gitu dia bisa dipakai. Baik. Berarti dalam minggu ini Ibu sudah bisa lakukan ya Bu ya? Ya, bisa. Mulai dari salam pembuka, bilingual dalam mengajar, sama peserta didik, sampai pojok literasi. Kayaknya bisa Pak. Kayaknya saya usahakan bisa. Bisa ya, pasti dong, pasti bisa. Kira-kira untuk mencapai itu siapa yang bisa bantu Ibu nih? Ibu harapkan bantuannya ini siapa nih? Yang pertama pasti guru bahasa Inggris di kelasnya ya Pak ya. Kan ada 3 kelas nih, SMP 1, 2, 3. Sepertinya gurunya Ibu Jawaher. Ibu Jawaher ya. Saya akan konsultasi dengan Ibu Jawaher. Kira-kira nanti kalau untuk siswa tuh di salam pembukanya tuh apa nih kalimat yang bagusnya Iya. sesuai dengan kaedah bahasa Inggrisnya. Jadi mungkin saya akan konsultasi dengan beliau. Dengan guru bahasa Inggris itu ya. Selain itu ada yang lain kira-kira yang bisa bantu Ibu? Pasti kolaborasi dengan siswa lah kan Pak. Kalau siswanya tidak termotivasi juga mungkin tidak akan berhasil gitu ya Pak. Jadi mungkin dengan siswa pasti, terus berikutnya dengan ketua program keahlian dan rekan sejawat di jurusan Pak. Baik, tadi Ibu sudah tetapkan rencana Ibu mulai dari kegiatan terbuka, salam pembuka bahasa Inggris, kemudian bilingual dalam praktek belajar, kemudian pojok literasi melibatkan siswa dan menggunakan bahasa Inggrisnya. Kira-kira bagaimana tindak lanjut Ibu dari sisi coaching kita? Kapan kita akan ketemu lagi? Tentu kita akan bicarakan nih apa yang sudah Ibu lakuin nih. Gitu. Dari progresnya dari 4 ke 7 ya Pak. Iya, soalnya kan dari 4 ke 7 tuh ya, gitu. Iya. Artinya tahapan-tahapannya juga sudah Ibu lakukan, gitu kan. Dari Ibu sudah milih dari 3-3-nya bisa deh, kira-kira. Iya, Seperti itu. bisa gitu. Tentu kita tanya tindak lanjutnya nih, kapan kita ketemu lagi untuk sesi coaching, kemudian tentu saya akan tanyakan nih apa yang sudah Ibu lakuin, itu progresnya seperti apa. Ya, saya akan mulai di minggu depan. Ya. Jadi saya harap saya sudah ada progres di selama 1 minggu ke depan. Jadi di pekan depan lah Pak, kira-kira nanti kita, saya harap saya bisa mencoba Bapak untuk sesi coaching lagi. Untuk bisa mendapatkan refleksi Ya. yang sudah saya lakukan itu seperti apa. Ya, berarti pekan depan Bu ya. Siap ya. Oke, pekan depan nanti kita ketemu, berarti proses Ibu bilingual, salam membuka, dan pojok literasi melibatkan siswa dengan menggunakan bahasa Inggris. Kita pada akhirnya kemampuan komunikasi berbahasa Inggris anak-anak atau murid-murid itu meningkat ya. Ya, itu Pak. Baik Bu Winda, terima kasih. Mudah-mudahan sukses Bu ya. Amin. Terima Harapan kasih Ibu, Pak. keinginan dari Ibu agar anaknya mampu berbahasa Inggris dapat meningkat. Mudah-mudahan. Terima kasih Bu Winda, sampai ketemu minggu depan ya. Ya Pak, siap Pak. Terima kasih Mas Soto, permisi. Baik Pak Ramadi, tadi telah selesai melakukan coaching dan saya lihat berjalan dengan bagus, Ya Pak. dan ada satu kehadiran yang penuh di situ Ya. antara Bapak dengan Bu Winda tadi. Ya. Nah, secara keseluruhan saya melihat dan menilai proses dari coaching ini sangat luar biasa sekali. Ya Pak. Antusiasme, kemudian kehadiran yang penuh telah Bapak lakukan, dan mungkin sedikit Bapak perlu sampaikan kepada saya kira-kira refleksi apa yang tadi Bapak dapat dari coaching ini terhadap Ibu Winda. Baik Pak. Terima kasih Pak Suwanto. Nah, saya dari apa yang sudah
coaching yang sudah saya lakukan dengan Bu Binda secara alur tirta dari Pak. Saya sudah memulai dari tahapan tujuan kita coaching apa saya tanyakan tadi, kemudian saya mulai mengidentifikasi Pak berkaitan dengan tadi kan Bu Binda menanyakan menyampaikan persoalan dia ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Anak muridnya paling tidak dalam level yang paling sederhana gitu Pak ya, kemampuan berbahasa Inggris. Dan tadi tahapan kita sudah saya lakukan Pak. Mulai dari tujuan, rencana aksi, tujuan, identifikasi, rencana aksi hingga tanggung jawab. Dan tadi saya sampaikan kepada Bapak juga bahwa saya minta Bapak mengamati berkaitan dengan mendengarkan aktif Pak. Betul. Dari level 2 saya mau coba naik ke level 3. Saya menggunakan pendekatan level 3 berarti berkaitan dengan kata kunci Pak dari Bu Binda. Tadi kalau saya tangkap dari coaching yang saya lakukan tadi, Bu Binda itu fokus menemukan metode dan cara Pak. Metode dan cara, kata kuncinya berkaitan bagaimana ia mampu meningkatkan kompetensi atau kemampuan berbahasa Inggris muridnya Pak. Dan Bu Binda sampaikan sendiri solusinya mungkin dari awal, mulai dari metode yang cara yang dilakukan tadi dengan salah pembuka gitu ya, kemudian dia akan menggunakan bilingual, dia juga punya kekuatan ternyata Pak, nilai tukulnya bagus, wajar Pak ya, sudah S2 gitu ya. Kalau saya memang belum S2 Pak, jadi mungkin kemampuan tukul saya masih rendah gitu Pak ya. Kemudian berkaitan dengan pojok literasi dan Bu Binda, saya tanya tadi Pak, siapa yang kira-kira bisa bantu Ibu gitu kan? Ternyata guru bahasa Inggrisnya Pak. Menurut saya seperti itu tadi Pak, ada kata-kata kunci yang saya dapat dari coaching saya dengan Ibu Binda Pak, berkaitan metode dan cara, kemudian siapa yang akan bisa bantu, yaitu guru bahasa Inggris Pak. Ya, baik Pak Mandi. Jadi seperti tadi yang Bapak sampaikan tentang bagaimana refleksi Bapak terhadap coaching ya bersama Ibu Binda tadi. Iya. Sekarang kira-kira untuk Bapak sendiri ya, Iya Pak. ketika melakukan coaching tadi, apa yang Bapak rasakan selama proses coaching tadi? Baik Pak, secara saya berusaha untuk present Pak ya, hadir penuh. Saya hadir penuh, makanya saya lebih fleksibel bertanya, mengikuti alur cerita dari Bu Binda. Saya fokus Pak, nafas pelan-pelan tapi Bapak nggak dengar gitu ya, gitu. Kemudian saya berusaha untuk menjadi pendengar aktif. Kemudian saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan bobot, dan saya berusaha untuk bagaimana memberdayakan coaching tadi Pak. Saya berusaha untuk itu, ya mungkin sebagai manusia pasti masih banyak kelemahan dan kekurangan Pak. Itulah Pak, mungkin ke depan nanti saya perbaiki. Baik, siap. Jadi segala apa yang telah Bapak sampaikan tadi, Bapak telah menyadarinya, dan tentunya nanti akan ada sebuah perbaikan-perbaikan yang Bapak akan lakukan. Dan kemudian ketika saya tadi mengikuti proses daripada coaching yang telah Bapak lakukan dengan Binda, saya lihat dari tujuan Bapak sampai pada nantinya akan menjadi naik level yang ketiga tadi ya. Ya Pak. Nah, jadi di situ saya sudah saya lihat begitu sempurna ya. Dalam arti tidak ada kelemahan-kelemahan, yang ada satu indikasi bahwa Bapak masih menerapkan suatu semacam penggunaan tidak, di situ tidak ada Bapak tidak menggunakan kata kunci ya. Dalam arti di situ telah menggunakan kata kunci untuk memberikan pertanyaan yang baik kepada Bu Binda ya. Nah itu jadi rasanya sudah cukup baik ya. Nah kemudian kira-kira selain ini Pak, ada hal yang lain yang ingin Bapak kembangkan lagi dari proses coaching tadi? Kira-kira apa yang ingin lagi Bapak kembangkan? Baik Pak, saya terus akan belajar Pak ya, karena menarik ini coaching ini Pak. Bagi guru kita Pak ya, nanti mengaplikasikannya bukan hanya dengan rekan sejawat, juga dengan peserta didik kita, dengan murid kita. Tentu upaya meningkatkan kemampuan kita coaching ini adalah salah satunya sering berlatih Pak ya. Sering berlatih, sering juga membaca literasi berkaitan dengan hal-hal yang lain. Kemudian paling utama menurut saya adalah bagaimana kita hadir penuh. Setelah hadir penuh, kita mengajukan menjadi pendengar yang aktif. Setelah menjadi pendengar yang aktif, kita mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian kita memberdayakan kunci untuk bisa mencari solusi sendiri
kemudian bertanya mengenai rencana aksi dan tindak lanjut atau tanggung jawab apa yang akan diambil ya, oleh coachingnya. Mungkin itu yang akan terus saya lakukan. Baik Pak, jadi semoga harapan Bapak, ya keinginan Bapak segera terwujud dengan baik, memotivasi diri dengan baik, Baik, ya. Pak. Dan saya doakan semoga tetap sukses, Amin, amin. bahagia, dan selalu optimis. Siapa? Semoga kita senantiasa sukses selalu ya. Oke Pak, Terima kasih. Terima kasih Pak Oke. Harto. Sip. Halo Pak Harto, selamat pagi Pak Suwarto. Selamat pagi Pak. Sehat Pak Suwarto? Sehat. Bapak gimana? Apakah sehat juga? Sehat Pak Suwarto. Terima kasih sekali Pak Suwarto Ya. hari ini ya. Ya Pak. Nah, Ini agak cukup semangat. Ya. baik Pak Suwarto, saya kan hari ini bertindak sebagai supervisi nih Pak ya, supervisor nih Bapak kan akan melaksanakan sesi coaching dengan siapa Pak? Pak Sabit ya. Dengan Pak Safitriadi ya. Ya. Nah, kira-kira dari sesi coaching nanti Bapak dengan Pak Safitriadi ini apa sih yang akan saya harus amati nih dari Bapak? Dari 3 kriteria yang berlaku di coaching. Yang ingin saya inginkan Pak dari nantinya Bapak mengamati saya adalah bagaimana menjadi atau saya bisa menjadi mendengar yang baik, ya, Mendengar yang aktif, ya, mendengar yang aktif dalam coaching. Ya. Saya rasa mulai dari pulang dari coaching ini kan, maka saya akan melakukan pembelajaran variasi tadi di sekolah saya, membuat rencana pembelajaran organisasi, dan ada KSE-nya di dalamnya. Itu saya rasa minggu depan sudah mulai saya terapkan di saat mengajar. Oh, jadi Bapak sudah ada satu perencanaan bahwa waktu yang akan Bapak lakukan untuk melakukan tindakan ini adalah minggu depan ya. Nah, baik Pak, jadi di situ sudah jelas bahwa bagaimana Bapak punya satu perencanaan, punya satu komitmen waktu, dan juga semangat untuk mengatasi hal-hal yang tadi tentunya menjadi salah satu masalah dari urusan Bapak. Nah, semoga ini yang sekarang ini saya sedikit agak cukup ya khawatir gitu, mengkhawatirkan akan masalah ini. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Kira-kira gimana nih Bu ya? Gimana? Gimana ya Pak, kalau menurut Bapak sendiri dari masalah tadi ada guru yang tidak masuk ini ke dalam data Bapak, kedepannya apa sih yang Bapak harapkan Pak dari masalah tersebut? Nah, saya berharap tentu dari masalah ini cepat selesai ya. Selesai, kemudian tentu setelah selesai kekhawatiran yang saya rasakan sekarang ini menjadi tidak ada lagi gitu kan, tidak ada lagi, sehingga selesainya masalah maka kekhawatiran itu juga tidak ada. Itu yang saya harapkan. Nah, itu. Hari ini mantap, terima kasih untuk CGP 5 luar biasa.